Media Vietnam Soha, VN ketakutan ketika tahu PSSI akan memproses naturalisasi penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra. Soha menilai Mauro Zijlstra akan menambah daya dobrak timnas Indonesia, khususnya skuad U23. Indonesia menaturalisasi pemain Belanda Mauro Zijlstra dengan kecepatan kilat, menantang Vietnam di Piala AFF U23 2025, tulis Soha. Dalam artikel yang dibuat, Soha menyebut timnas Indonesia U23 memiliki dua penyerang mematikan di Piala AFF U23 2025. Dua penyerang yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra dan bomber FC Dordrecht U21, Jens Raven. Namun, faktanya Mauro Zijlstra belum tersedia untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Berkas naturalisasi penyerang 20 tahun ini baru dikirim PSSI ke Kemenpora. Paling cepat, proses naturalisasi Mauro Zijlstra akan kelar sekira 2 minggu lagi. Jikapun ada akselerasi, tak ada jaminan Mauro Zijlstra dapat membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 yang digelar di Jakarta pada 15 hingga 29 Juli 2025. Sebab, di saat bersamaan, tenaga Mauro Zijlstra dibutuhkan sang klub, FC Volendam, yang sedang bersiap mengarungi Eredivisie 2025 hingga 2026. Mauro Zijlstra dikenal sebagai penyerang tajam di level kelompok umur. Bersama FC Volendam U21 di musim 2024 hingga 2025, penyerang 188 cm ini mengemas 17 gol dan 7 assist dari 28 pertandingan. Tampil gemilang di level U21 membuat Mauro Zijlstra mendapat kesempatan tampil bersama tim senior. Sepanjang musim 2024 hingga 2025, penyerang asal Bandung, Jawa Barat ini tampil 6 kali. Disinyalir pada musim 2025 hingga 2026, Mauro Zijlstra bakal lebih matang. Jika menit bermain yang didapatkan Mauro Zijlstra lebih banyak, timnas Indonesia praktis diuntungkan. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang ronde keempat pada Oktober 2025. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen, saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini, PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Mauro Zijlstra yang kabarnya tinggal disetujui DPR dan langsung pengambilan sumpah WNI di Inggris. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mads Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reijnders datang ke Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Kedatangannya sesuai dengan apa yang timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik agar bisa bermain di Oktober nanti, kata Yusa Nugraha. Isu adanya pemain naturalisasi kembali mencuat jelang timnas Indonesia berlaga di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikaitkan dengan kunjungan Alex Pastor yang menemui Jayden Osterwolde di Turki pada medio Februari 2025. Tujuannya jelas agar sahabat Mads Hilgers itu bersedia membela timnas Indonesia. Pastor juga memamerkan foto berlatar belakang patung burung di kawasan Dolmabahce Sarai, disertai emoji burung dan bendera merah putih. Menariknya, Istanbul adalah markas dari Fenerbahce, tempat Jayden saat ini bermain. Hal ini memperkuat sinyal bergabungnya pemain belakang milik klub raksasa Turki, Fenerbahce itu dengan timnas Garuda. Jika isu naturalisasi Jayden benar adanya, maka dinilai bisa menjadi tambahan kekuatan penting di lini belakang tim Garuda. Jayden Quinn Osterwolde merupakan pemain yang lahir di Zwolle, Belanda, pada 26 April 2001. Jayden Osterwolde memiliki garis keturunan Indonesia dari salah satu pihak keluarganya, selain juga memiliki darah Suriname. Ketika ditanya mengenai kemungkinan membela negara leluhurnya, Jayden mengaku pernah didekati oleh timnas Indonesia dan Suriname.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi pihaknya sedang memproses Mauro Zylstra sebagai calon pemain naturalisasi baru di Timnas Indonesia. Striker FC Volendam itu bakal segera dinaturalisasi untuk diproyeksikan jadi bagian skuad Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Kabar itu dikonfirmasi oleh Erick Thohir usai menonton Timnas Putri Indonesia melawan Pakistan di Tangerang, Rabu. Nanti ada striker muda Mauro Zylstra. Kita tahu timnas kita yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti, kata Erick. Mauro Zylstra lahir di Zaandam, Belanda pada 9 November 2004. Striker berusia 20 tahun itu akan dinaturalisasi menjadi WNI karena memiliki darah keturunan Bandung. Saat ini pemain berpostur 188 cm tersebut membela klub Volendam. Musim lalu, Zylstra tampil subur dengan mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 penampilan bersama tim muda Volendam. Penampilan apiknya bersama tim muda mengantarkannya menembus tim utama. Musim lalu, Zylstra sudah mendapat kesempatan tampil di 7 laga bersama tim utama Volendam. Kini PSSI sudah mengirimkan surat permohonan Mauro Zylstra sebagai pemain naturalisasi baru kepada Kemenpora. Hal tersebut diungkapkan Erick Thohir. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum. Lalu minggu depan tentu bisa ke Mensesnek. Dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden. Baru proses ke DPR biasanya, kata Erick. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenburg mengaku tidak mau meremehkan lawan-lawan di Piala AFF U23 2025 meski dijagokan jadi juara. Semua lawan menurut Gerald Vandenburg berpotensi merepotkan termasuk Malaysia yang berada satu grup dengan Timnas Indonesia U23. Malaysia dan Timnas Indonesia U23 ada di grup A, Piala AFF U23 2024 bersama tim lainnya, yaitu Brunei Darussalam dan Filipina. Nah, Malaysia dan Timnas Indonesia difavoritkan bisa melangkah sampai ke babak semifinal alias lolos dari fase grup A. Meskipun timnya difavoritkan untuk kembali menjuarai turnamen ini, Vandenburg mengingatkan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan agar tidak lengah. Semua tim berpotensi membuat repot termasuk Malaysia sebagai pesaing berat Timnas Indonesia U23 di grup A.